Nama Veda Ega Pratama pernah menggema di padok Red Bull MotoGP Rookies Cup. Bukan karena kemenangan, tapi karena satu insiden yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Di lintasan yang seharusnya menjadi panggung pembuktian, justru menjadi tempat di mana segalanya runtuh. Malam itu, suara mesin masih terngiang di kepalanya, seperti luka yang terus diputar ulang tanpa henti. Ia masih mengingat jelas detik-detik itu, lap terakhir, posisi terdepan, dan harapan yang tinggal sejengkal. Namun dari belakang, bayangan rivalnya mendekat. Terlalu dekat, terlalu agresif. Sebuah manuver yang terlihat seperti kesalahan, tapi terasa seperti kesengajaan. Dalam hitungan detik, segalanya hancur. Motor tergelincir, tubuhnya menghantam aspal, dan mimpinya terlempar bersama percikan api. Semua orang bilang itu insiden balap, hal biasa, kata mereka. Tapi Veda tahu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan rivalnya setelah kejadian itu, dingin, tanpa penyesalan. Bukan kecelakaan, itu pernyataan. Dan sejak saat itu, bukan hanya tubuhnya yang terluka, tapi harga dirinya. Hari-hari setelah kejadian terasa lebih menyakitkan dari benturan itu sendiri. Media mulai melupakan namanya. Sorotan beralih ke sang rival yang kini dilulukan sebagai bintang baru. Sementara Veda, hanya catatan kaki. Sebuah hampir menang yang perlahan menghilang dari ingatan publik. Di ruang sepi, Veda sering menatap helmnya. Helm yang dulu penuh mimpi, kini terasa berat oleh kenangan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu sudah berlalu. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara gesekan ban dan benturan itu kembali menghantuinya. Tidak ada jeda, tidak ada ampun. Orang-orang mulai meragukannya. Bahkan beberapa dari timnya sendiri mulai berbicara pelan di belakang. Mungkin dia sudah kehilangan instingnya. Mungkin dia tidak cukup kuat. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan langsung, tapi cukup keras untuk didengar oleh hati yang terluka. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang belum padam. Bukan sekadar ambisi, bukan sekadar mimpi, tapi api yang lebih gelap dendam. Dan di tengah sunyi malam, Veda akhirnya berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara yang lebih tajam dari sebelumnya, ini belum selesai. Ini harus dituntaskan. Kalimat itu terus bergema di kepalanya, ini belum selesai. Malam setelah ia berbisik pada dirinya sendiri, Veda tidak langsung merasa kuat. Justru sebaliknya, ia duduk sendirian di sudut garasi, ditemani bau oli dan besi dingin, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang tercerai-berai. Dunia mungkin sudah menganggap semuanya usai. Tapi baginya, luka itu baru saja dimulai. Pagi-pagi berikutnya berubah menjadi rutinitas tanpa belas kasihan. Ia berlari sebelum matahari terbit, ketika jalanan masih sunyi dan udara menusuk paru-paru. Setiap langkah seperti hukuman. Setiap tarikan napas mengingatkannya pada satu hal, ia belum cukup kuat saat itu. Dan jika ia ingin membalas, ia tak boleh menyisakan sedikit pun kelemahan. Namun latihan fisik bukanlah musuh terberatnya. Yang paling menyiksa adalah pikirannya sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, adegan itu kembali berulang. Manuver kasar, sentuhan yang terlalu keras, aspal yang mendekat. Ia mencoba menghapusnya dengan berkeringat lebih banyak, berlatih lebih keras, menekan gas lebih dalam. Tapi bayangan itu tidak mau pergi. Suatu malam, ia membuka ulang rekaman balapan tersebut. Berkali-kali, ia memperlambat detik-detik sebelum tabrakan itu terjadi. Ia perhatikan sudut masuk tikungan, garis balap, gerakan tubuh rivalnya. Ada sesuatu di sana, sebuah keputusan sepersekian detik yang terasa terlalu berani untuk sekadar disebut kesalahan. Veda mengepalkan tangan. Kini ia bukan hanya marah. Ia mengerti. Telepon dari manajernya datang dengan nada datar. Fokus saja ke depan. Jangan terjebak masa lalu. Nasihat yang terdengar bijak, tapi terasa hampa. Bagaimana mungkin melangkah maju jika masa lalu masih mencengkeram lehernya? Veda tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata pelan, saya akan kembali. Bukan sebagai permintaan, tapi sebagai peringatan.
Di tengah keraguan banyak orang, satu hal mulai berubah, sorot matanya. Ia tak lagi terlihat seperti pembalap muda yang kecewa. Ada ketenangan yang aneh, hampir menakutkan. Ia tidak lagi berbicara tentang podium atau trofi. Ia berbicara tentang momen, tentang satu kesempatan, tentang hari ketika semuanya sejajar kembali. Dan di dalam diamnya, janji itu semakin mengeras. Ia tidak akan membalas dengan emosi. Ia akan membalas dengan kemenangan. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan provokasi, tapi dengan cara paling menyakitkan bagi rivalnya, mengalahkannya, di depan semua orang, tanpa celah. Itu bukan sekadar target, itu sumpah. Janji itu tidak membuat segalanya menjadi mudah. Justru setelah sumpah itu terucap, hidup Veda terasa semakin berat. Setiap latihan kini bukan hanya tentang meningkatkan catatan waktu, tetapi tentang membunuh keraguan yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Ia tahu, untuk menumbangkan rivalnya di panggung sebesar Red Bull MotoGP Rookies Cup, ia tidak boleh kembali sebagai pembalap yang sama. Ia harus kembali sebagai ancaman. Namun jalan menuju kebangkitan tak pernah lurus. Dalam satu sesi latihan intens, motornya kehilangan grip di tikungan cepat. Ia terlempar, berguling, dan kembali merasakan dinginnya aspal yang dulu menghancurkan mimpinya. Tidak separah sebelumnya, tapi cukup untuk membuat semua trauma itu menyeruak kembali. Untuk sepersekian detik, ia merasakan ketakutan yang sama, takut gagal, takut jatuh, takut dilupakan lagi. Tim medis mengatakan ia hanya perlu istirahat beberapa hari. Tapi istirahat justru menjadi siksaan. Ia duduk diam dengan perban di lengan, menatap layar yang menampilkan berita tentang rivalnya, yang kini dieluk-elukan sebagai calon juara masa depan. Nama itu kembali disebut dengan pujian. Sementara namanya hampir tak terdengar. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka harga diri terus digores. Beberapa anggota tim mulai berbisik. Sponsor mempertanyakan performanya. Ada pembicaraan tentang kemungkinan mengganti pembalap jika hasil tak kunjung membaik. Tekanan itu menekan dadanya lebih kuat daripada benturan apapun. Untuk pertama kalinya, Veda sadar bukan hanya rivalnya yang harus ia lawan, tapi sistem, ekspektasi, bahkan bayangannya sendiri. Di satu malam yang sunyi, ia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya yang letih. "Kalau kamu menyerah sekarang," bisiknya pelan, "semua benar tentangmu." Kata-kata itu seperti cambuk. Ia sadar, rasa sakit ini bukan alasan untuk berhenti. Ini bahan bakar. Jika dunia meragukannya, maka ia akan menggunakan keraguan itu sebagai tenaga tambahan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ritual keras tanpa kompromi. Ia memperbaiki teknik pengereman, memperhalus racing line, memperkuat fisik hingga batas terakhir. Ia tidak lagi mengejar waktu tercepat di latihan. Ia mengejar konsistensi. Ia ingin menjadi pembalap yang tak bisa dipatahkan, tak bisa diprovokasi, tak bisa dijatuhkan dengan satu sentuhan licik. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan pada sorotan media, bukan pada komentar orang-orang, tapi pada dirinya sendiri. Ketika ia kembali menyalakan mesin dan menarik gas penuh di trek latihan, ia tidak lagi dihantui ketakutan. Yang ada hanya fokus tajam dan satu tujuan yang semakin jelas, ia akan kembali. Dan ketika ia kembali, tak ada yang bisa menghentikannya. Perubahan dalam diri Veda memang nyata, tapi dunia luar belum melihatnya. Bagi mereka, Veda Ega Pratama masihlah nama lama yang pernah hampir bersinar, lalu redup sebelum benar-benar menyala. Sementara itu, rivalnya terus melesat, menghiasi berita, wawancara, dan sorotan utama di setiap seri Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dunia telah memilih siapa pahlawan barunya. Di padok, suasana terasa berbeda. Dulu, Veda disambut dengan rasa penasaran dan harapan. Kini, ia hanya dilewati begitu saja. Beberapa bahkan tak menyadari kehadirannya. Seolah-olah ia sudah menjadi bayangan, ada, tapi tak dianggap. Itu lebih menyakitkan daripada kritik. Karena setidaknya kritik berarti kamu masih terlihat. Media pun tak lagi menanyakan tentangnya.
Mikrofon yang dulu mengarah padanya kini berpindah ke pembalap lain. Bahkan ketika ia mencatat waktu latihan yang cukup kompetitif, tak ada headline. Tak ada sorotan. Seolah performanya tak cukup penting untuk dibicarakan. Ia benar-benar menghilang dari radar. Namun justru dalam kesunyian itulah, Veda menemukan ruang. Ruang untuk berkembang tanpa tekanan kamera. Ruang untuk memperbaiki setiap kesalahan tanpa disorot. Ia tidak lagi membalap untuk membuktikan sesuatu pada dunia, ia membalap untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Suatu hari, di salah satu sesi latihan tertutup, ia mencatat waktu yang mengejutkan. Lebih cepat dari beberapa nama besar. Beberapa mekanik mulai saling pandang. Ada bisikan kecil yang mulai terdengar lagi. Dia mulai kembali, tapi Veda tidak bereaksi. Ia hanya melepas helmnya dengan tenang, seolah itu hal biasa. Sementara itu, rivalnya masih berada di puncak, penuh percaya diri. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan menyebut bahwa persaingan kini terasa lebih mudah. Kalimat itu sampai ke telinga Veda. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum tipis. Bukan karena terhibur, tapi karena ia tahu, kesombongan itu akan menjadi celah. Kini, Veda tidak lagi peduli apakah namanya disebut atau dilupakan. Karena ia tahu, waktu yang tepat akan datang. Dan saat itu tiba, dunia tidak akan punya pilihan selain mengingatnya kembali. Bukan sebagai pembalap yang hampir berhasil, tapi sebagai ancaman yang tak pernah benar-benar hilang. Kesempatan itu datang tanpa peringatan. Sebuah panggilan dari manajemen tim memecah rutinitas sunyi yang selama ini dijalani Veda. Nada suara di seberang terdengar berbeda, bukan lagi ragu, tapi penuh pertimbangan. Mereka memberinya satu peluang, satu balapan, satu panggung untuk membuktikan apakah ia masih layak bertahan, atau benar-benar selesai. Balapan itu bukan sembarang seri. Itu adalah Moto3 Thailand Grand Prix. Sebuah sirkuit panas, keras, dan penuh tekanan, tempat di mana hanya pembalap dengan mental baja yang bisa bertahan. Thailand bukan hanya lintasan, itu akan menjadi medan pembuktian. Tempat di mana semua janji harus dibayar. Veda terdiam cukup lama setelah mendengar kabar itu. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, ini adalah momen yang selama ini ia tunggu. Semua latihan, semua rasa sakit, semua kesunyian, semuanya mengarah ke satu titik ini. Dadanya berdegup lebih kencang, bukan oleh ketakutan, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, kepastian. Namun peluang ini datang dengan syarat yang tak diucapkan, tapi jelas terasa. Jika ia gagal, pintu itu akan tertutup selamanya. Tidak akan ada kesempatan kedua. Tidak akan ada cerita comeback. Ia akan benar-benar dilupakan. Dan mungkin kali ini, untuk selamanya. Di sisi lain, nama rivalnya sudah lebih dulu dipastikan tampil di Thailand. Bahkan menjadi salah satu unggulan utama. Media mulai menggembor-gemborkan duel besar yang mungkin terjadi, meski sebagian besar dari mereka tidak benar-benar yakin Veda bisa sampai ke level itu lagi. Mereka melihatnya sebagai cerita lama yang mencoba hidup kembali. Malam sebelum keberangkatan, Veda kembali menatap helmnya. Kali ini berbeda, tidak ada lagi keraguan di matanya. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, jatuh, dilupakan, diragukan. Semua itu bukan lagi beban. Itu adalah bahan bakar. Ia tidak pergi ke Thailand untuk mencoba. Ia pergi untuk menyelesaikan. Dan saat pesawat yang membawanya lepas landas, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar balapan. Ini adalah garis antara masa lalu dan masa depan. Dan di atas langit yang gelap, tanpa suara, Veda mengulang kalimat itu sekali lagi dalam hatinya, lebih tenang, tapi jauh lebih berbahaya, ini akan dituntaskan. Udara panas Thailand langsung menyambut begitu kaki Veda menginjak padok Moto3 Thailand Grand Prix. Suasana berbeda terasa di setiap sudut, lebih padat, lebih keras, dan jauh lebih menekan. Suara mesin meraung tanpa henti, bercampur dengan teriakan kru dan aroma karet terbakar. Ini bukan tempat untuk ragu.
Ini adalah tempat di mana mental diuji sampai batas terakhir. Namun bukan panas yang membuat tubuhnya menegang. Itu adalah perasaan yang jauh lebih dalam. Saat ia berjalan melewati deretan garasi tim, langkahnya tiba-tiba melambat. Di ujung sana, berdiri sosok yang selama ini hanya hidup dalam ingatannya, rivalnya. Tidak berubah, masih dengan tatapan dingin yang sama, masih dengan aura percaya diri yang nyaris arogan. Mereka saling bertatapan, tidak ada kata, tidak ada sapaan, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Semua kenangan itu kembali menyeruak tabrakan, jatuh, rasa sakit, dan tawa kecil yang sempat ia lihat setelah insiden itu terjadi. Dada Veda mengencang. Untuk sesaat, masa lalu mencoba menariknya kembali ke titik terlemahnya. Rival itu tersenyum tipis, bukan senyum ramah, lebih seperti pengingat, seolah ia berkata tanpa suara, "Kamu masih yang dulu." Kalimat yang tidak pernah diucapkan, tapi terasa menusuk. Banyak pembalap lain mungkin akan terpancing emosi, tapi tidak dengan Veda yang sekarang. Ia menarik napas panjang, perlahan, dalam. Ia tidak mengalihkan pandangan, tidak mundur, tidak menunjukkan reaksi. Justru untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tenang. Karena kini ia tahu sesuatu yang rivalnya tidak tahu, ia sudah berubah. Dan perubahan itu tidak terlihat dari luar. Sesi latihan pertama dimulai, dan mereka berada di lintasan yang sama lagi. Dua nama, dua masa lalu, satu lintasan. Setiap tikungan terasa seperti pertemuan ulang antara dendam dan kenyataan. Rivalnya masih cepat, agresif, dan percaya diri. Tapi Veda berbeda, lebih halus, lebih sabar, lebih mematikan dalam diam. Dan saat sesi berakhir, papan waktu menunjukkan sesuatu yang mulai membuat banyak orang menoleh. Nama Veda perlahan naik, bukan yang tercepat, tapi cukup untuk membuat satu hal jelas, ia bukan lagi bayangan. Ia telah kembali ke lintasan yang sama, dan kali ini, ia tidak datang untuk mengingat masa lalu. Ia datang untuk mengakhirinya. Pagi di Buriram terasa berbeda. Udara panas akan membawa tekanan yang lebih berat dari hari sebelumnya. Hari ini bukan lagi tentang adaptasi. Ini tentang posisi, tentang tempat di grid yang akan menentukan segalanya. Dan bagi Veda Ega Pratama, ini adalah awal dari pembuktian yang sesungguhnya. Sesi kualifikasi dimulai dengan tempo tinggi sejak detik pertama. Para pembalap langsung keluar dengan agresivitas penuh, memburu slipstream, mencari celah sekecil apapun untuk mencuri waktu. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu tikungan terlalu lebar, satu pengereman terlalu lambat, dan segalanya hilang. Veda tahu itu. Lap pertama bukan yang terbaik. Ia masih membaca ritme, merasakan grip, dan mengukur arah angin. Tapi berbeda dengan masa lalunya, kali ini ia tidak memaksakan. Ia menahan diri, menunggu, mengamati, seperti pemburu yang tidak terburu-buru mengejar mangsanya. Di sisi lain, rivalnya langsung menunjukkan dominasinya. Catatan waktunya melesat ke atas papan. Nama itu kembali berada di posisi puncak, seolah ingin mengingatkan semua orang siapa yang masih berkuasa. Sorakan kecil terdengar dari timnya. Tekanan mulai terasa di udara. Namun lap penentuan Veda baru saja dimulai. Dengan ban yang sudah siap dan mesin di performa maksimal, ia keluar untuk satu percobaan terakhir. Satu lap, satu kesempatan. Setiap tikungan dilibas dengan presisi yang nyaris sempurna. Ia tidak terlihat memaksakan, tapi kecepatannya meningkat drastis. Racing line-nya bersih, pengeremannya tajam. Dan yang paling menakutkan, ia terlihat sangat tenang. Sektor pertama, ungu, lebih cepat dari siapapun. Sektor kedua, masih ungu. Selisih mulai terlihat. Di pit wall, beberapa kru mulai berdiri. Mereka tahu, ini bukan lap biasa. Tikungan terakhir menjadi penentu. Tempat di mana segalanya bisa hilang, atau dimenangkan. Veda masuk dengan kecepatan tinggi, hampir terlalu berani. Motor sedikit goyah. Untuk sepersekian detik, semua orang menahan napas. Tapi ia mengontrolnya. Sempurna.
keluar dari tikungan dengan akselerasi penuh menuju garis finish. Dan ketika ia melewati garis itu, papan waktu berubah. Namanya melonjak, P1. Sunyi sesaat menyelimuti paddock, sebelum akhirnya pecah oleh reaksi tak percaya. Nama yang sempat dilupakan kini berada di posisi teratas. Bahkan mengalahkan rivalnya. Dan di dalam helmnya, tanpa selebrasi, tanpa teriakan, Veda hanya berbisik pelan. Ini baru awal. Lampu start di Moto3 Thailand Grand Prix menyala satu persatu. Merah, merah, merah. Jantung Veda berdetak seirama dengan deru mesin yang meraung liar di bawahnya. Ia berada di posisi terdepan, tempat yang dulu hanya menjadi mimpi yang hancur. Kini, ia berdiri di sana lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai ancaman. Lampu padam. Ledakan suara knalpot memenuhi udara. Motor-motor melesat seperti peluru. Start Veda sempurna, tapi rivalnya lebih agresif. Mereka memasuki tikungan pertama hampir berdampingan. Ban saling berdekatan, firing nyaris bersentuhan. Satu gerakan kecil bisa mengulang tragedi lama. Lap-lap awal berubah menjadi medan perang. Slipstream diperebutkan, pengereman dipaksakan hingga batas terakhir. Beberapa pembalap mencoba menyelip di antara mereka, memanfaatkan duel panas itu. Tapi jelas, fokus utama tetap pada dua nama yang kini kembali sejajar, Veda dan rivalnya. Di lap kelima, rivalnya melakukan manuver keras di tikungan lambat. Terlalu dalam, hampir menyentuh roda belakang Veda. Sekilas, memori lama menyambar pikiran Veda seperti kilat. Aspal, benturan, kehilangan segalanya. Tapi kali ini, ia tidak panik. Ia membiarkan ruang kecil, memotong balik di exit tikungan, dan mengambil kembali posisi dengan bersih. Tanpa emosi, tanpa drama, paddock mulai gemuruh. Ini bukan sekadar balapan biasa. Ini duel pribadi yang terasa nyata di setiap sudut lintasan. Setiap overtake bukan hanya soal posisi, tapi tentang harga diri. Rivalnya terus menekan, mencoba memancing kesalahan. Tapi Veda tidak terpancing. Ia sabar. Ia menunggu. Lap demi lap berlalu. Ban mulai menurun performanya. Fisik mulai diuji. Panas Thailand membakar tubuh mereka. Namun Veda justru terlihat semakin solid. Ia tidak lagi membalap dengan amarah. Ia membalap dengan kendali penuh. Dan itu membuat rivalnya mulai terlihat frustrasi. Memasuki 5 lap terakhir, hanya mereka berdua yang benar-benar bertarung untuk kemenangan. Jarak dengan pembalap lain mulai terbuka. Thailand menyaksikan duel yang tidak tertulis di kalender, tapi terasa lebih panas dari apapun. Dan ketika papan menunjukkan last 3 laps, satu hal menjadi jelas, semuanya akan ditentukan di ujung. Dan tak ada lagi ruang untuk mundur. Papan last lap akhirnya terangkat tinggi di pinggir lintasan Moto3 Thailand Grand Prix. Satu lap terakhir, satu kesempatan terakhir. Suara mesin terdengar lebih kasar, lebih liar, seakan ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Veda tahu, inilah momen yang selama ini ia tunggu, momen yang menentukan apakah semua rasa sakitnya akan terbayar, atau justru terulang. Rivalnya tidak menunggu lama. Di tikungan pertama, ia langsung menyerang dengan pengereman terlambat, sangat agresif, nyaris sembrono. Motor mereka kembali berdampingan, firing hampir bersentuhan. Sorakan penonton berubah menjadi teriakan tegang. Semua orang tahu, ini bukan sekadar duel posisi. Ini duel sejarah. Di sektor kedua, rivalnya memimpin tipis. Ia mencoba memutus ritme Veda, menutup racing line dengan keras, memaksa Veda keluar dari zona nyaman. Dan di sanalah momen itu hampir terjadi lagi. Sebuah sentuhan kecil di bagian belakang motor Veda. Tidak cukup untuk menjatuhkan, tapi cukup untuk mengingatkan masa lalu yang kelam. Namun kali ini berbeda. Veda tidak melawan dengan emosi. Ia justru mundur setengah motor. Memberi ruang, membiarkan rivalnya merasa aman di depan. Itu bukan tanda menyerah, itu jebakan. Ia tahu satu titik di lintasan yang menjadi kelemahan rivalnya, tikungan panjang sebelum straight terakhir,
tempat di mana tekanan sering membuatnya masuk terlalu dalam. Dan benar saja, di tikungan itu, rivalnya kembali terlalu memaksakan pengereman. Motor sedikit melebar, hanya sepersekian detik, tapi bagi pembalap yang sudah menunggu sepanjang musim, itu cukup. Veda menyelip di sisi dalam dengan presisi sempurna. Ban depan menempel di garis ideal, gas dibuka dengan timing yang nyaris tak terlihat. Mereka keluar tikungan terakhir berdampingan menuju garis finish. Penonton berdiri, kru tim menahan napas. Rivalnya mencoba slipstream terakhir, memaksakan diri ke sisi luar. Tapi Veda sudah menutup pintu. Tidak ada celah, tidak ada ruang, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang masa lalu. Dan saat garis finish terlewati, papan waktu menyala. Nama Veda berada di atas. Bukan karena keberuntungan, bukan karena insiden, tapi karena kendali, karena kesabaran. Karena ia memilih untuk membalas dengan cara yang paling menyakitkan, mengalahkan rivalnya secara bersih, di lap terakhir, di depan dunia. Thailand baru saja menyaksikan momen yang akan dikenang lama. Dan dendam itu, tinggal selangkah lagi benar-benar tuntas. Garis finish telah dilewati, tapi bagi Veda Ega Pratama, waktu seakan melambat. Suara mesin yang tadi meraung kini terasa jauh, tergantikan oleh dentuman jantungnya sendiri. Ia tidak langsung merayakan, tidak ada selebrasi liar, hanya napas panjang di balik helm, seolah ia baru saja melepaskan beban yang selama ini menekan hidupnya. Di papan hasil Moto3 Thailand Grand Prix, namanya berdiri di posisi pertama. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai jawaban. Seluruh perjalanan panjangnya, jatuh, dilupakan, diragukan, semuanya berujung pada satu titik ini. Dan untuk pertama kalinya, dunia tidak bisa lagi mengabaikannya. Saat ia memasuki Parc Fermé, suasana langsung pecah. Kru tim berlari menyambutnya, beberapa bahkan tak bisa menahan emosi. Ada yang berteriak, ada yang memukul udara, ada yang hanya berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah kebangkitan. Veda akhirnya melepas helmnya. Wajahnya tenang, tapi matanya bercerita banyak. Tidak ada senyum lebar, tidak ada euforia berlebihan. Hanya tatapan dalam yang mengatakan satu hal, ini memang sudah seharusnya terjadi. Ia tidak datang untuk mengejutkan siapapun. Ia datang untuk menepati janji. Di sisi lain, rivalnya berdiri tak jauh darinya. Tidak ada kata, tidak ada protes, hanya tatapan yang kini berbeda, bukan lagi meremehkan, tapi mengakui. Untuk pertama kalinya, posisi mereka benar-benar sejajar. Bukan karena insiden, tapi karena hasil. Saat lagu kebangsaan berkumandang di podium, Veda menatap ke arah bendera yang perlahan naik. Angin Thailand mengibarkannya dengan kuat, seolah ikut merayakan. Di momen itu, semua suara di sekitarnya menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya, dan perjalanan panjang yang akhirnya menemukan akhir. Dan di dalam hatinya, kalimat itu kembali terucap, kali ini tanpa amarah, tanpa beban, hanya ketenangan. Ini sudah dituntaskan. Thailand menjadi saksi, bukan hanya kemenangan seorang pembalap, tapi lahirnya kembali seseorang yang pernah jatuh, dan memilih untuk bangkit dengan cara paling sempurna.